Jadi kalau saya di sini keluar, orang-orang tahu kalau ada orang Indonesia yang melakukan perilaku seperti itu di Manchester. Go. Hello and welcome to Granada Reports, live with the latest across the Northwest. On the programme this evening, 10 more years added to the sentence of this country's worst serial rapist. Now it's emerged more victims of Reynard Sanaga have come forward to say they too were drugged and assaulted at his flat in Manchester. Oh, I would love to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Liverpool, kembali lagi bersama saya Ponde. Nah, udah beberapa hari ini saya mendengar berita tentang salah seorang mahasiswa di Indonesia. Tapi yang kali ini menjadi headline, yaitu berita utama di TV ITV News, itu TV ternama di Inggris ya. Saya yakin banyak orang yang menonton. Gimana ya? Sebenarnya saya nggak mau meriak tentang berita ini karena udah lama ya kan, tapi ini adalah keputusan dari hakim. Oke, kita tonton dulu. Setelah itu kita bahas menurut pengalaman saya selama di sini tentang berita ini, apakah ada orang yang bilang, oh kamu orang Indonesia ya, kamu begini ya sifatnya, bla 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 bla, atau di beritanya negara Indonesia menjadi salah satu spot, yaitu yang ya dari segi negatif atau gimana. Kita tahu sendiri kan berita itu akan membesar-besarkan. Tapi gimana dengan berita di Inggris? Let's check. Go. Hello and welcome to Granada Reports, live with the latest across the Northwest. On the programme this evening, 10 more years added to the sentence of this country's worst serial rapist. Now it's emerged more victims of Reynard Sanaga have come forward to say they too were drugged and assaulted at his flat in Manchester. The new care home testing trial that means Joan can at last hold hands with her family. Potong aja itu. This country's worst ever rapist, Wow. Reynard Sanaga, was jailed for life a year ago for assaulting more than 48 men after drugging them at his flat in Manchester, though it's thought that the actual number of victims is more than 200. Sanaga faced having his 30-year minimum sentence increased to a whole life tariff earlier at the Court of Appeal. The judges instead increased his sentence and that of the Manchester-born serial rapist Joseph McCann by another 10 years. This report from Sarah Rogers. Reynard Sanaga and Joseph McCann committed some of the worst and most violent sex offences in British legal history. Both are serving life with a minimum of 30 years, but following a Court of Appeal hearing, they've both had 10 years added on to reflect the gravity of their crimes. This is Reynard Sanaga leaving his flat in Manchester looking for men to rape. In January, he was convicted of more than 150 offences. This is just not about a sex offender. This is about a sex offender who has preyed on vulnerable young men who have come into Greater Manchester, a safe city to enjoy a night out, and he has committed the most horrendous offences, and Sanaga failed to show any remorse. Sanaga would walk these streets late at night targeting young men who'd been out drinking. He'd offer them help before taking them back to his flat, which was nearby. He would then spike their drinks and film himself sexually assaulting them whilst they were unconscious, many having little or no memory of what had happened to them. Since his crimes came to light, police say they've identified a further 23 victims, believing the total to be more than 200. Evidence in relation to that is, some of it is with regards to the trophies that Sanaga kept, some of it is the evidence that we have from his computers and his phones and everything else. The Attorney General's office referred the case to the Court of Appeal as unduly lenient. Prosecutors were seeking a whole-of-life tariff, a sentence never before handed down in a rape case. But a panel of judges refused, but did up the minimum sentence from 30 to 40 years. We're clearly disappointed on behalf of victims and the prosecution team. We respect the decision that's been made.
we hope the victims will be able to take some comfort that we did, as a prosecution team, do our best. Joseph McCann was caught in Cheshire trying to hide in a tree following a 15-day drug and alcohol-fuelled rampage across the country. He was jailed for a string of knife-point sex attacks on women and children. One girl was aged just 11 and a 71-year-old woman. Now, whole-of-life terms are usually only reserved for the most serious of murder cases. Giving today's ruling, Lord Chief Justice Lord Burnett said, "The offending in the cases of McCann and Sinaga, very serious indeed though it is, does not in our judgment call for either to receive a whole-life tariff." He added that neither man has shown any remorse and the long-term psychological damage for at least some of the victims in both trials is profound and will only be understood in the years to come. The impact of people who've been sexually assaulted, is lifelong, and people have to learn how to live with it in their lives in the same way as grief and any other trauma responses. People need to be aware that they can come back and re-access services at any time. Both men will be in their 70s before their minimum terms are up, but it'll be down to the parole board to judge whether either of the men, one dubbed a monster, the other a psychopath, will ever be fit enough to be released. Sarah Rogers, ITV News. And there are helplines on our website for anyone who may have been affected by any of the issues in that story. Next, and this time last week, we were reporting. Hey guys, jadi gimana menurut kalian? Kalau saya sih beritanya profesional banget. Di sini tidak satu kata pun bilang kalau dia dari Indonesia atau orang tuanya siapa atau silsilah atau backgroundnya si Renat siapa. Di berita ini memang mereka fokus ke perbuatan dan ini sanksinya dan ini yang akan terjadi dan bagaimana dampak dari victim mereka, ya kan. Jadi dari 30 tahun menjadi 40 tahun, jadi ya udah 70 tahun baru mereka ini keluar. Nah, gimana dengan di publik di Inggris? Publik di Inggris nggak jauh beda sih sebenarnya. Tapi kalau kalian baca di majalah, mungkin banyak bilang Indonesia dan lain-lain. Kenapa? Karena peristiwa ini, keadaan pemerkosaan ini mempunyai trauma bagi orang banyak. Jadi ini memang kasus yang sensitif, tapi jangan dilengahkan gitu loh. Masyarakat harus tahu dan harus berhati-hati karena ini bukan pertama kali kalau nggak salah ya, di mana-mana ada ya kasus pemerkosaan, jadi ada victimnya, ada korbannya juga. Nah, pas mereka mendengar berita seperti ini, mereka akan kembali lagi trauma. Memang ini bagi sebagian orang, apalagi ini 200 lebih ya kan, ya adalah dari sebagian mereka yang trauma seumur hidup. Apakah berdampak bagi saya sebagai orang Indonesia di sini? Nggak ada dampak sama sekali. Karena kalian dengar sendiri, tidak ada yang mengkampanyekan kalau dia dari Indonesia, bla bla bla. Karena ini juga akan menyinggung negara Indonesia secara tidak langsung ya. Karena manusia otomatis pemikiran kita, kalau media meracuni pemikiran manusia tentang beritanya ya secara tidak langsung, oh lu orang Indonesia, lu pemerkosa juga ya. Itu ya nggak semua orang pikir gitu, tapi pasti ada. Makanya itu di berita juga jarang dibilang. Ya dibilang sih sebenarnya, tapi nggak nyenek ke otak orang gitu, biar orang tahu gitu. Jadi kesannya nggak menjelekkan negara, mereka tetap fokus dengan berita yang mereka sampaikan. Untuk si pelaku, kalau menurut saya sih hukuman yang sangat wajar, yang sangat seimbang. Saya nggak mikirnya ini loh, padahal di Inggris ini udah bebas ya kan, mau ngapa-ngapain, kenapa harus memperkosa gitu ya kan. Apalagi di Manchester kan kehidupan seperti LGBT kan bebas. Memang pemerintah lokalnya memberi sarana gitu loh, biar kamu keluar hangout, jadi nggak ada nggak terhambat naluri atau birahi mereka. Itu ada setiap weekend. Kecuali di Liverpool lebih lu ditonjok orang. Kalau di sini misalnya bisa jadi ya, misalnya perilaku kita agak aneh-aneh gitu di jalan. Di sini di Liverpool masih
ada yang apa ya, masih ada yang old fashion gitu behaviornya, perilakunya. Jadi mereka juga ada nggak senang lihat apa perilaku manusia atau seseorang yang nggak nyaman dilihat gitu. Apalagi yang bersangkutan dengan kodrat, ya kan, laki-laki kayak perempuan bla bla bla, itu dibully di sini menurut kabar. Menurut saya kalau si Reinhardt sendiri ya udah adil, dia melakukan perbuatan seperti itu dan dia mendapatkan hukuman 40 tahun guys. God, 40 tahun di penjara. Gimana itu? Saya nggak kebayang 2 hari aja di penjara, saya nggak kebayang itu kebebasannya. Tapi penjara di Inggris gimana? Penjara di Inggris difasilitasi, nggak seperti kebanyakan penjara di Indonesia. Di sini walaupun mereka seorang narapidana di penjara, seperti kebutuhan mereka itu masih dipenuhi, makannya masih makanan yang layak. Ada juga yang gendut di penjara di sini, ya kan? Terus tempat tidurnya juga yang layak. Ada yang pakai televisi di dalam penjaranya. Karena di penjara sini menghukum kebebasan mereka untuk tidak menyakiti orang lain lagi, bukan menghukum secara fisik, mental dan lain-lain. Karena kalau di Inggris, kalau mereka menghukum secara mental terus fisik, nah mereka semuanya kan punya lawyer ya. Di sini siapapun ada lawyernya, itu gratis. Ya mereka penjara juga bisa dituntut, malah balik ke penjaranya, maksudnya bumerang ke mereka. Jadi standar kehidupan manusia di penjara itu masih layak, oke? Cuman mereka, kebebasan mereka direnggut sesuai dengan hukuman yang mereka dapat. Jadi tidak ada yang namanya ini. Kalau di Amerika masih kayak polisi mau hukum, mau tendang sesuka mereka. Kalau di sini polisi pun juga mayoritas ya, kita bicara ya, hati-hati. Di sini polisi di jalan pun nggak ada yang pakai pistol, nggak ada di Inggris yang pakai pistol, kecuali polisi yang khusus menangani kriminal. Tapi kalau polisi yang jalan-jalan aja ngecek keamanan itu nggak ada pakai pistol, kecuali mereka sudah tahu di sana ada kriminal, ada kejadian perampokan bla bla bla, baru datanglah polisi yang spesialis untuk penangkapan. Dibandingkan dengan di Indonesia, kalau ada berita nih, sumpah sampai ke kakek-kakek, teman sekolah, siapapun yang bersangkutan dengan perilaku akan diusik oleh media ya. Itu nggak fair kalau menurut saya, oke? Karena dia sudah dewasa, dia yang menentukan apa yang dia lakukan. Pokoknya judgment kalau di media Indonesia itu lu nggak bisa ini deh, minta ampun deh. Gak ada peluang bagi kamu untuk jangankan pembelaan ya, untuk melindungi orang yang tidak bersangkutan sama sekali, seperti orang tua, seperti saudaramu, pacarmu, anakmu, semuanya itu di-expose sama media apapun itu. Bagi saya itu nggak etik sekali, nggak fair sekali bagi keluarganya. So mudah-mudahan ya media Indonesia bisa meniru juga sih. Tapi di sini apakah digali? Ada juga yang digali kalau benar-benar kasusnya itu seperti selebritis. Enggak juga sih. Banyak sih selebriti yang dunia nggak ada. Michael Jackson aja nggak ada saudaranya dipublikasi apa yang mereka lakukan. Nggak ada disangkut-sangkutan. Ya media fokus sama ini aja. Kalau media di Inggris ya melihatnya. Ya, jadi kalau saya di sini keluar, orang-orang tahu kalau ada orang Indonesia yang melakukan perilaku seperti itu di Manchester, walaupun mereka tahu kita di sini orang Indonesia, maka kita aman-aman aja, nggak akan ada dampak, nggak akan ada yang namanya ilfeel dengan orang Indonesia atau mencap orang Indonesia perbuatan kalian seperti ini, walaupun ini adalah sejarah terbesar di penghakiman di Inggris. Kalian dengar sendiri kan, nggak ada undang-undangnya pun juga susah dicari tentang ini, karena lebih dari 200 orang. Biasanya itu apalagi cowok ya, nggak pernah kedengaran. Biasanya kan cewek yang ini, cowok mencabuli anak-anak, pedophile,
atau cewek semacam itu. Tapi kalau ini cowok, oh god, ya susah hakimnya menentukan. Tapi ditambah lagi karena nggak di luar akal sehat itu loh, makanya ditambah kayaknya. Apakah pembelaan dari Indonesia? Nggak akan ada. Hakim di Indonesia diam-diam aja ya kan, pemerintah Indonesia diam-diam aja ya karena perbuatan itu tadi. Tapi kalau menurut saya, hak si Renat sebagai warga Indonesia, yang nggak tahu sih, saya nggak mendengar di berita sini apakah ada pembelaan sedikit dari negara Indonesia atau Indonesia juga malu. I don't know, susah sekali ngomongnya. Bisa jadi kalau saya sebagai pemerintah di Indonesia, ya cambukan juga sih, malu juga untuk membela hal seperti ini, karena pembelaan di sini otomatis apa ya? Ya nggak akan ada pembelaan. Negara manapun saya rasa nggak akan membela kalau perlakuan seperti itu. Apa? Karena ya merusak orang lain, dan monster ya kan, nggak bisa nggak bisa dikasih pembelaan, kecuali mungkin 1 atau 2 dan bisa dikaji ulang ya kan, atau sedikit ada peringanan. Tapi kalau ini udah berlipat-lipat pasalnya ini, malah kalau dibela juga negara kita yang malah kena. Ya, yang dilakukan pemerintah Indonesia, KBRI, saya rasa juga mau bertanggung jawab, itu aja sih. Kalau seandainya ada surat ke KBRI tentang warganya melakukan ini, saya rasa KBRI di London juga bersikap profesional dan mensupport apapun yang terbaik. So, thank you so much guys udah nonton. Ya mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi yang akurat dari saya. Usahakan no judgment. Kalau perbuatan itu udah ada sanksinya, that's it. Let it go, move on. So, thank you so much. Wassalam. Bye-bye.